Baik Bapak Ibu, mohon perhatiannya. Silakan menghadap ke depan dulu. Dimatikan dulu boleh. Kita sebentar lagi akan memulai webinar kita bersama pakar dari Dunia Usaha Dunia Industri yang seharusnya kita jadwalkan pada tanggal 7 kemarin. Kita ke hari ini. Jadi sebelum nanti kita kenalan dengan kita pada hari ini, mungkin kita sampaikan dulu kepada Pak Insan. Jadi Pak Insan, ini kami sedang ada di klub namanya di klub Upskilling dan Reskilling, programnya Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian sebenarnya ada banyak sekali suara putus-putus. Sebenarnya ada banyak sekali mata pelajaran yang lain, ada videografi, ada desain grafis, ada fotografi, salah satunya kemudian fotografi. Nah ini yang di kelas saya ini semuanya fotografi. Beliau yang hadir ini, peserta di kelas ini, semuanya adalah guru desain komunikasi visual. Spesifikasinya adalah fotografi, jadi mereka di kelas untuk peningkatan kompetensi fotografi. Ada banyak mata pelajarannya, salah satunya karena kita salah satu misi dari Diklat ini semakin dekat dengan dunia industri yang nyata, dunia pekerjaan fotografi itu seperti apa. Jadi kita banyak melibatkan pakar maupun perusahaan dalam bidang industri fotografi. Itu kenapa kami mengundang Pak Insan untuk hadir di sini untuk sharing pengalaman, sharing wawasan dalam dunia fotografi seperti apa sebenarnya. Mungkin kalau di sekolah kita tahu standar fotografi teknis itu seperti apa, kemudian penilaian seperti apa, sesuai kurikulum seperti apa, tapi yang ingin kita tingkatkan di sini adalah kalau nanti fotografer itu terjun ke dunia yang sebenarnya itu seperti apa. Itu yang perlu kita kita sharing lebih banyak lagi dengan Pak Insan di sini. Di sini ada 17 peserta Pak Insan, ada yang dari Bandung, Tasikmalaya, ada dari Payakumbuh, Surabaya, ada dari Jogja, ada dari Kupang juga, ada dari Bali, kemudian yang lainnya dari Bengkulu juga ada, jadi dari berbagai macam daerah. Begitu Pak Insan. Kemudian bagi peserta nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Setelah ini, nanti kalau mau bertanya silahkan ke depan supaya suaranya jelas menggunakan mikrofon. Baik, Pak Insan, semoga suara saya sudah jauh lebih baik ya, didengar ya. Mohon maaf, ini memang kendala teknis untuk persoalan perkuliahan daring ini sangat klasik, sinyal, teknis dan lain sebagainya. Kita coba untuk membiasakan diri dengan itu sambil memperbaikinya. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan untuk Pak Insan ini, nama lengkapnya Insan Barkasof. Tapi kalau Bapak Ibu nanti browsing di Google gitu, siapa ini? Kan lebih banyak keluar namanya Insan Opi. Kemudian Pak Insan ini belajar di Institut Seni Indonesia Yogyakarta angkatan 2002. Beliau ini sebenarnya teman saya satu angkatan. Beliau menempuh karir dalam dunia fotografi profesional. Saya di dunia akademisi seperti itu. Kemudian pengalaman profesionalnya. Beliau adalah sekarang sudah menjadi senior fotografer di Budi Rekso Abadi Group, PT Hibina Al-Hadin dari 2007 sampai sekarang. Sebelumnya fotografer di PT Budi Dian Kusuma, majalah Halilintar dari 2005 sampai 2006. Bapak Ibu mungkin kalau mendengar perusahaannya PT Hibina Al-Hadin mungkin agak kurang familiar ya. Tapi kalau saya bilang bahwa itu adalah perusahaan yang menerbitkan Cosmopolitan, majalah Cosmopolitan, kemudian Bazar Group, kemudian Mother dan Enmi dan lain sebagainya, itu nanti mungkin lebih familiar. Jadi beliau ini di majalah-majalah tersebut. Kemudian pengalaman pamerannya mulai dari pameran portofolio di PT Group waktu itu. Tahun 2009, kemudian
kamera yang kita di Jakarta, kemudian kamera foto untuk peresmian auditorium musik tahun 2009 di kemudian di Taman Budaya juga pernah 2009 pameran foto FSM itu Fakultas Seni Media Rekam Newsroom. Kemudian tugas saya tahun 2009. Setelah itu ada pameran bersama 25 tahun isi Jakarta di JEC, Jogja Expo Center. Setelah itu tahun 2014 mengikuti Festival Kesenian Indonesia di isi Jakarta tahun 2014. Itu pameran-pameran yang beliau ikuti secara umum. Tapi saya pikir kemudian kalau dia bekerja di media akan tiap hari juga pameran di majalahnya ya. Baik. Yang saya sampaikan tadi masih sangat singkat. Nanti supaya beliau sendiri yang akan seperti apa beliau kemarin saya sempat ngobrol selama nasan dulu 19 nasional. Jadi nanti supaya beliau sendiri mana yang pengalaman paling berkesan di masalah apa dan apa tantangannya. Baik Pak Insan, kita mungkin ngobrol dulu ya Pak Insan sebelum kita membahas secara teknis fotografi di dunia industri itu seperti apa. Satu pertanyaannya yang mungkin menjadi bayangan terutama nanti ketika Bapak Ibu guru ini kembali ke sekolah masing-masing dan harus berbicara di depan siswa-siswanya di kelas. Sebenarnya kalau boleh membuka pembicaraan itu awalnya Pak Insan setelah lulus dari Institut Jakarta itu terjun ke dunia fotografi seperti apa? Sorry kok suaranya masih belum clear. Gimana? Yang terakhir tadi saya bilang Insan mungkin bisa sharing berbagi dulu awal-awalnya bisa terjun ke dunia fotografi profesional seperti sekarang itu seperti apa? Waduh. Atau ditulis Bu Eko biar bisa lebih clear pertanyaannya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semua. Suara saya aman, Mas? Aman. Oke, lanjut. Oke. Jadi kalau ditanya awal ceritamu mulai terjun ke industri fotografi profesional itu di sekitar tahun 2006 itu ketika melakukan KP kerja profesi waktu itu. Jadi saya berkesempatan join di majalah Bali and Beyond di Bali, yang mana majalah ini adalah salah satu bagian dari MRA, print MRA itu Mugirakso Abadi, mana tahun 2006 itu mereka memiliki sekitar 12 majalah. Dari mulai itu kerja profesi saya mulai belajar bagaimana langsung berinteraksi dengan model, dengan klien, dan mungkin bisa dibilang stylist. Singkat cerita, sekitar 4 bulan kerja profesi di Bali and Beyond. Pada tahun 2007, sekitar bulan Juli, saya join di majalah Bazar Indonesia, Cosmopolitan, FAM, yang mana itu masih satu grup dengan MRA. Jadi sekilas MRA itu dia punya beberapa divisi. Jadi ada divisi
printed itu majalah cetak, terus broadcast itu radio seperti kalau pernah dengar Trax M, terus Cosmo FM, berapa. Selain itu mereka juga punya FNB, food and beverage itu Häagen-Dazs dan satu grup MRA. Dan kalau untuk bagian otomotifnya, MRA Group itu membawahi Ferrari. Dan satu lagi Rati. Tapi setelah perkembangan dan akhirnya anak perusahaan ini semakin lama semakin mengecut, bisa dibilang semakin mengecil. Pada 2007 bulan Juli itu saya gabung di MRA Group, yang mana berarti saya menghandle semua majalah yang tergabung di dalam MRA Group. Hampir semua majalah yang ada di MRA Group itu majalah franchise. Jadi yang lokal brand itu cuma satu majalah, yaitu Spice. Saat kita franchise dari Hertz US kalau nama grup majalahnya. Kalau yang kita ngambil dari beberapa juga ada yang ngambil dari Itali. Kalau Itali saya lupa nama grup majalahnya, tapi kalau majalahnya itu contohnya Amica, kalau Bapak Ibu pernah dengar. Satu lagi dari Spanyol, sama grupnya saya juga tidak tahu pasti, itu nama majalahnya Hello. Jadi hampir semua majalah yang ada di MRA Group ini semuanya franchise. Jadi yang mana biasanya kita itu selalu untuk foto-foto tertentu biasanya kita approval dari pusat Hercules, atau kalau dia Itali kirim ke Italy, atau dari yang Spanyol kita kirim dulu ke Spanyol. Jadi tidak semua foto yang diproduksi oleh tim fotografer di MRA itu langsung keluar publish di media cetaknya, di majalahnya. Jadi beberapa foto itu harus di-approve dari pusat. Apalagi itu yang berkaitan dengan brand-brand yang udah lama, seperti misalnya karena majalah ke fashion dan lifestyle, berarti brand-brandnya tidak dari brand-brand fashion ya, seperti Sun, LV, Bulgari. Nah, jadi kadang kita butuh proses approval dari mereka, yang mana mungkin salah satu kendala itu adalah waktunya karena berbeda dari Indonesia. Jadi mungkin kendala terbesar ya seperti itu sih, Bu. Jadi singkat cerita ya, sampai sekarang lagi ada switch. Kalau sekarang itu switch ke era digital. Jadi yang kemarin kita jalankan itu pelan-pelan sekarang mulai switch digital. Silas itu aja, Eko. Oke, San. Ini saya rangkum karena tadi ada yang putus-putus ya. Jadi Bapak Ibu, Insan ini tadi saya sebutkan dari isi Jogja. Kemudian kalau kami di S1 fotografi itu ada kami kerja profesi itu sebenarnya magang. Jadi intensif itu masa-masa mungkin semester 8 atau 6 seperti itu. Nah, Mas Insan ini kemudian magang di MRA, kemudian penempatannya di Bali NGO. Itu majalah di Bali ya, San, ya, seperti itu. Nah, MRA ini sendiri, Mugirekso Abadi itu tadi membawai banyak sekali majalah-majalah yang saya sebutkan. Insan ini sudah malang melintang di sekitar 19 merek majalah, mulai dari Bazar, Cosmopolitan, FHM, otomotif segala macam. Nah, ada banyak sekali gaya majalah itu, dari otomotif, ada ibu dan anak, untuk khusus perempuan, ada khusus untuk laki, kemudian untuk hidup rumah tangga dan sebagainya, seperti itu. Saya merangkum saja. Jadi setelah 2006 ini kerja profesi, maka ternyata membuahkan hubungan yang baik, mungkin kinerjanya juga dinilai sangat baik. Kemudian setelah lulus tahun 2009 berarti langsung ke Jakarta ya, San ya? Iya, jadi pada waktu itu ada menurut sahabat itu di program itu kemudian, jadi saya
info ada lowongan itu dari teman saya kebetulan. Pokoknya saya nggak niat lanjut ke sana karena saya masih niat kuliah. Jadi ada beberapa mata kuliah yang saya belum kelar, terus dilalah teman yang di Jakarta bilang mau gak yang di Jakarta, pilihnya handle lebih banyak dan lebih bervariasi dia bilang. Jadi tidak melulu fashion terus, tapi di situ ada arsitektur, terus food, terus ada majalah bayi juga, Mother and Baby, ya, terus ada liputannya, ada foto produknya, jadi semua genre foto harus enggak lah cara itu, yang enggak harus bisa maksimal mungkin bisa gitu. Iya. ini sebenarnya kami membicarakan seorang teman gitu, jadi ada masa-masa kritis waktu kuliah itu ketika magang dan mendapatkan perusahaan yang memang sudah sangat enak, itu biasanya akhir godaan melanjutkan kuliah atau melanjutkan kerja. Itu mungkin Pak Jarod mungkin Pak Jarod juga pernah mengalami hal seperti itu, apalagi di kafe ya Mas ya, di kafe itu kalau udah masuk ke industri udah godaan terbesar adalah harus masuk ini industri langsung atau menyelesaikan kuliah. Itu jamak sering terjadi. Terus aku lanjutin ya Zan, misalnya begini, nah ini saya semakin Jawa ini kalau ngomong sama Insan ini. Tadi kan awal-awalnya bagaimana dia terjun seperti itu, mulai ternyata membangun kawan sejak dari magang. Nah, pertanyaanku selanjutnya San, ini sama nggak fotografi yang kita pelajari di bangku kuliah dan ketika Insan masuk terjun langsung ke dunia industri itu sama nggak? Atau ada perbedaannya atau ya sedikit sama kemudian berkembang atau bagaimana San pengalaman Insan? Ya, kalau ditanya perbedaan yang cek? Ya, jelas banget. Kita mendengar. Iya. Kalau ditanya perbedaan antara yang diterima di waktu kuliah dan di praktek pada lapangan, sebenarnya untuk teknisnya memotret, mungkin basicnya menggunakan kamera, lighting, mungkin dasarnya sama, tapi mungkin yang nggak terima itu ketika misalnya ilmu berkomunikasi dengan orang-orang, karena kalau dengan model itu terkadang kendalanya model kita pakai di majalah itu mereka terkadang tidak bisa bahasa Inggris, jadi kendalanya di situ. Dan kadang mereka pun mungkin boleh terlihat oke, tapi terkadang masih belum ada jam terbangnya. Oh, tetap ada ketemu gitu. Jadi terkadang fotografer itu gasnya selain jembatani kemauan dari redaksi majalah, mereka konsep biasa bajunya itu menyesuaikan sama musimnya, summer, fall, winter, atau udah ada 4 musim gitu, jadi kita harus menyesuaikan kemauan dari majalah dan kadang mengkomunikasikan ke modelnya itu cukup susah. Kebanyakan model yang digunakan yang ada di Jakarta itu mereka dari Rusia. Nah, kadang kendalanya seperti itu. Terus misalnya kita foto di interior atau arsitek, ini kadang kan di jurusan itu sendiri tidak, ya istilahnya tidak ada secara detail, misalnya membahas interior seperti apa sih, apakah kursi sama meja itu bisa saling mereka ternyata setelah saya sharing dengan teman saya, ternyata mereka tidak boleh bertumpuk, menghalangi benda di belakangnya. Jadi banyak hal yang kadang lu ditalin lagi untuk langsung ke dunia kerjanya itu. Kadang untuk motret majalah Mother and Baby, nah ini salah satu yang terbesar menurut saya selama saya foto adalah memotret ibu dan bayi, di mana kita memotret bayi kita nggak bisa melihat mereka. Maksudnya ya misalnya kita minta sama itu benar-benar istilahnya random kalau di itu. Jadi kalau pas moodnya bagus, alhamdulillah ya bisa selesai foto itu.
Tapi kalau misalnya mood lagi berantakan, ya kita bisa break dulu. Mau motret bayi itu lebih memakan waktu, bisa seharian full. Misalnya dari kita jam 8 bayi bisa kelar itu mungkin jam 5. Kita ikuti jam si bayi. Ketika bayinya tidur, ya alhasil fotografer ikutan tidur. Biasanya seperti itu. Karena challenge terbesar bagi saya di bayi itu. Jadi kesabaran lebih ekstra. Kita juga harus ya mengikuti jamnya ketika jam makan, jam tidur, atau pas dia mood bagus, dan biasanya waktunya tidak lama untuk mendapatkan anak bayi yang bagus, itu ya sekitar setengah jam. Habis itu mereka moodnya hilang lagi. Karena tuntutan dari kadang tidak cuma hanya satu baju. Kadang mereka memaksakan untuk menggunakan sampai 4 baju gitu. Karena misalnya mereka sudah minjem ke salah satu brand, jadi mereka harus ada tanggapannya. Jadi barang yang keluar dari toko mereka ada 4. Ya, nah keluar yang dicetak, publish di majalah itu ya 4 juga. Dengan harapannya seperti itu. Seperti itu, Weko. Oke. San, kalau apa ilmu yang ditambahin? Oh ya, kalau dengan ceritamu, berarti tantangan utamanya sebenarnya bukan ke teknisnya ya, San ya? Kan kebayangannya kalau pekerjaan fotografi kita harus pakai lighting, pakai kamera terbaru atau lensa bagaimana, San? Kalau seperti itu, San? Ada kendala teknis nggak? Iya. Sebetulnya teknis itu akan mengikuti psikologi. Jadi yang dipentingkan itu adalah respon dari si former sampai di lokasi, terus menghadapi apa yang ada foto itu jauh lebih penting ketimbang teknis menurut saya, karena kebutuhan di majalah itu terkadang untuk cover kayak majalah MB, mereka yang penting clean itu dalam artian ya nggak perlu ada depth-nya, nggak perlu ada atau segala macam. Yang diutamakan adalah kita mendapatkan momen si bayi dan ibunya itu. Tapi halnya ketika ke lain seperti My Bazar. Nah, kalau itu dibutuhkan benar-benar bicara foto. Gitu. Jadi hal tertentu treatmentnya akan berbeda, dan biasanya setiap majalah itu mereka punya pattern masing-masing. Jadi Bazar moodnya seperti ini, Kosmos ini, jadi kita tinggal mengikuti. Artinya itu tadi kan kamu bilang kalau MRA ada majalah ABCD itu kan sistemnya franchise gitu. Terus berarti ada pola, pattern, ada rumusnya untuk standar pencahayaan, standar teknis seperti itu, San ya? Berarti kalau yang franchise tadi itu berarti termasuk rumusan untuk pemotretan segala macam, lighting itu sudah ada rumusannya ya, San ya? Weko. Boleh tulis ya Weko pertanyaannya? Boleh. Iya. Ini tadi? Oh iya. Rumus atau Iya, oke. Kalau dibilang rumus khusus atau tidak, itu sebenarnya mereka kayak punya standar. Kita fotografer itu punya ini ya, bisa dibilang punya egonya sendiri atau apa, punya sisi kemauannya sendiri atau punya lighting tersendiri gitu kan. Jadi kita bisa explore istilahnya itu. Paling enggak kita tahu bahwa misalnya di majalah Bazar, kita bisa bermain lighting yang macam-macam, dalam arti bisa kita main video yang kenceng atau bermain gel warna-warni, tapi di Cosmo tidak bisa gitu karena mereka mainnya clean sesuai dengan moto majalah. Biasanya kita menyesuaikan di situ ya. Kalau untuk konsep ini
Eh, kita dapat biasanya dari redaksi. Nah, redaksi ini berhubungan dengan biasanya tema apa yang lagi akan diangkat buat edisi yang akan diterbitkan. Seperti apa koleksinya yang dari brand, terus saya menyesuaikan dengan apa yang bisa kita lakukan di Jakarta, karena kan kalau di luar mereka punya 4 musim, sedangkan kita cuma ada 2. Jadi untuk collection baju-baju koleksi tertentu, nah, itu yang agak tricky, ya lebih tinggi sih kita bilangnya, karena baju winter foto di Jakarta agak susah juga. Tapi akhirnya paling kita mainin mood winter itu biasanya dingin gitu. Mereka lebih arah biru atau apa gitu. Karena nggak mungkin kita foto kayak seperti reference di luar, majalah di luar gitu, yang winter ya winter, fall winter yang gitu. Oke, Bapak Ibu bisa mengikuti pembicaraan ini nggak tadi? Kendalanya apa gitu-gitu ya? Jadi karena franchise dari luar negeri dan di sana pergerakan isi medianya itu mengikuti musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim semi, itu ternyata harus disesuaikan dengan musim kita. Sementara kita musimnya cuma ada hujan dan panas ya. Boleh San sambil diperlihatkan foto-fotonya sampai bawah, boleh? Mungkin San sebelum ke foto. Boleh sebentar. Insan selama bekerja mengeksekusi Halo. Atau tulis lagi ya. Sebentar ini lihat. Oke, bentar. Kamera 3. Kalau mau boleh Pak Faisal, kalau gabung ke WP signifikan nggak efeknya? Tambah lambat ya? Oh gitu. Kalau mau gabung saya kasih linknya ya. Tadi belum sempat dikasih linknya. Jadi bisa lebih jelas lihatnya. Belum dikasih ya. Dari komputer masing-masing. Apa? Oh ya. Ini baru ini. Silahkan kalau mau gabung, saya sudah share nanti passwordnya 1234. Ya, betul. Ya. Insan boleh mulai ke foto, San. Ini foto apa, dalam konsep apa, kemudian eksekusi tekniknya gimana? Ini ya. Pertanyaannya tolong dijelaskan. Oh, tim ya, tim untuk sebelum memulai ini ya. Sebelum mulai kerja, sebelum mulai eksekusi. Kalau untuk Oke, biasanya kita terdiri dari fotografer sendiri, terus stylist dari masing-masing majalah. Jadi biasanya mereka itu nanti mereka memberikan reference ke fotografer untuk pemotretannya itu seperti maunya mereka, konsepnya nanti seperti apa. Biasanya stylist dari masing-masing majalah itu akan memberikan referensi ke fotografer. Nah, nanti di sana itu biasanya ada ruang buat diskusi, teman yang bisa dikerjakan, maksudnya yang bisa kita lakukan dari itu, dan mana yang di-mute semua, suaranya kita dengar dari lanjut, San. Suaranya agak mendengung. Ya, jadi biasanya ada ruang diskusi dulu antara fotografer dan stylist majalah itu. Mereka biasanya jadi di situ biasanya
mereka bilang kita ada 12 baju atau 14 baju yang mana koleksinya mungkin koleksi semua atau apa. Nah, nanti konsepnya itu coba kita aplikasikan di, biasanya kalau studio itu apa ya yang mendekatin lah, tidak terlalu istilahnya mungkin nggak sama, tapi paling tidak mendekatin gitu dari apa yang reference yang mereka minta. Biasanya itu mereka memberi reference kalau di tim kita itu minimal biasa minggu sebelum. Jadi seminggu sebelum hari H pemotretan mereka kirim kita reference, kita diskusi di sana. Terus biasanya anak DI itu yang digital imaging yang lagi edit. Jadi mungkin untuk kasus tertentu sangat dibutuhkan anak digital imaging, dan hampir semua foto yang diproduksi itu biasanya file notasnya itu di divisi yang mana mereka itu bagian dari fotografer, jadi biar untuk supervisinya lebih cepat gitu. Ya selain itu dibutuhkan lagi itu makeup artist. Makeup artist biasanya makeup artist sudah akan dikasih reference untuk makeup dan rambut itu untuk hairstylistnya. Nanti mereka dikirim juga reference ketika potret itu hari hanya mereka sudah tahu makeup seperti apa dan untuk hairstyle seperti apa mereka buat. Jadi biasanya setelah selesai reference, setelah buat diskusi setelah selesai, biasanya saya sebelum fotografer itu setting buat pemotretannya, karena biasanya dibantu sama asisten fotografer buat net studio seperti itu. Hari pemotretan, make up, rambut, ya proses pemotretan segala macam. Selesai proses pemotretan, biasanya kita pilih foto. Jadi dipilih foto yang akan diterbitkan di majalah. Setelah fotografer dan stylist ini. Yang milih itu siapa? Gimana? Saja yang berhak memilih itu siapa? Oh, stylist yang milih foto itu fotografer dan stylist. Jadi stylist itu melihat secara cutting baju atau posisi bajunya itu sudah benar. Kalau fotografer melihat secara komposisi dan lighting. Nah biasanya ini akan mendapatkan beberapa opsi foto biasanya, nggak cuma satu, bisa oke 3 frame mungkin 2 gitu. Nanti tetap nanti semua pilihan foto itu tetap akan kita gabung, nanti akan pilih lagi itu editornya, istilahnya editor in chief di tiap majalah. Mereka yang akan pilih kira-kira frame mana yang akan dikeluarkan atau dicetak di majalah. Biasanya setelah pemilihan foto ini keluar, nomornya udah pilih ini nanti akan diteruskan ke bagian digital imaging. Yang bagian ngedit foto ini kalau di kita istilahnya SE-nya ya seminggu, tergantung tingkat kesulitan editingnya seperti apa. Kalau misalnya cuman ya bikin mood atau membersihkan muka jawab itu mungkin hitungannya hari. Kalau misalnya ya, sudah mengganti background, misalnya foto di studio Los Putih, tiba-tiba nanti backgroundnya dari gedung atau pantai, nah mungkin itu membutuhkan lebih lama waktu gitu. Tapi terkadang prakteknya tidak berlaku. Jadi di jalan itu ada deadline-nya itu, jadi yang tidak bisa dihindari. Mungkin seminggu, tapi pada prakteknya karena bajunya mungkin telat datang, dan kan dari 12 baju tidak bisa di foto 1 hari. Misalnya kita kebagian hari ini cuma 6. Oh nanti fotonya nyambung. Kapan nyambungnya? Oh minggu depan. Tentu modelnya sama gitu. Walaupun fotografernya sama, belum tentu halnya akan sama, karena tiap hari
ap- kita foto itu beda-beda. Mungkin hari ini fashion, besok bisa makanan. Jadi ya salah satunya kita harus istilahnya ingat, oh ini setting buat yang foto kemarin gitu. Tapi kalau kita sudah ingat, biasanya pas kita nyambung lagi di baju berikutnya itu pasti akan berbeda. Nah, fungsinya anak digital imaging. Biasanya ketika kita mau eksekusi yang istilahnya chapter kedua menuju yang sisanya, kita tadi pertanyaannya apa, Bu Eko? Tadi saya nanya, Kak, jadi saya membayangkan kamu kan motret bisa seharian gitu kan, banyak yang dihasilkan ya. Biasanya sampai berapa frame? Kemudian yang diambil berapa frame dari hasil potretan kita? Oh, biasanya kalau banyaknya itu kita bisa istilahnya bisa apa ya? Kita punya guidance itu ketika pas di ruang komunikasi dengan stylist sebelum pemotretan. Jadi udah ada storyboardnya biasanya yang dibikin. Jadi frame 1 tuh misalnya mereka butuhnya full frame, jadi di atas ke bawah, atau mereka butuh tulisan. Jadi kalau kayak contoh itu ya seperti ini nih. Kelihatan nggak sih? Sudah kelihatan. Nah, ini ya, model tidur ya? Oke. Ya, yang ini. Jadi ini kan ada 3, kalau yang tiduran ini kan ada 3, cuman dimasukin 3 image. Ini sekitar ada 10 frame untuk 10 baju. Nah, jadi untuk berapa banyak frame yang dibutuhkan, kita tinggal mengikuti storyboard yang sudah kita bicarakan dengan stylist sebelum pemotretan. Jadi untuk baju pertama mungkin full body, atau baju kedua cuman tengah, atau baju selanjutnya mungkin cuma 3/4. Jadi tergantung. Jadi tergantung ruang diskusi kita sebelum pemotretan dengan stylist. Jadi kalau ditanya berapa frame ya, untuk frame 1 mungkin yang mereka lagi modelnya lagi tidur ini, kalau cuma 10 kali jepret itu cukup, sudah dapat, ya berarti jepret gitu. 10 kali frame, maksudnya 10 frame. Kalau misalnya ada yang belum dapat ya mungkin lebih dari itu. Tapi biasanya yang mesti juga adalah model, karena kalau foto terlalu banyak kita mau terlalu banyak frame, terus sedangkan punya banyak baju, nah istilahnya modelnya udah nggak bagus lagi. Jadi mereka kadang kita minta buat ya kadang menjaga mode itu mungkin kita apa istilahnya ya, temponya masih cepat. Jadi kalau dirasa satu baju itu sudah cukup, dan di istilahnya biasanya mau stylistnya bilang ini, kalau aku udah cukup, nah fotografer tinggal kurang nggak gitu, aku juga udah, berarti cuma 10 hampir 10. Terkadang ya dirasa cuma kali pun jepret, terkadang ya sudah gitu. Tapi terkadang ada berapa, tergantung stylist juga kita. Kalau stylenya yang istilah dia pengennya pilihan, dia minta banyak, bisa mungkin satu baju 20, 25. Tapi terkadang kendalanya kalau banyak frame itu adalah mereka sing sendiri pas pemilihan foto itunya, terlalu banyak opsi biasanya gitu. Karena kalau udah terlalu banyak opsi, nanti di story yang dibikin itu terkadang nggak konsisten mereka dari yang mereka sebelumnya. Jadi menghindari jangan konsep baru di luar dari konsep yang awal telah disetujuin. Berarti kamu selalu kerjanya sama si stylist, terus pegangannya sama si storyboard yang sudah ditetapkan sebelumnya, begitu ya? Ya, jadi kalau untuk fashion itu kerjasama lebih intens itu dengan stylistnya. Tapi biasanya untuk kasus tertentu terkadang pro fashion itu datangnya dari atau account ini ya, itu seller istilahnya tim iklan lah.
anak iklan. Jadi mereka dapat iklan misalnya dari berapa, nanti itu kerjasamanya sama, biasanya ada kliennya duduk di situ. Nah, challenge itu biasanya kalau ada klien itu salah satunya mereka bisa terkadang interupsi gitu kan. Tiba-tiba mereka kadang, loh ini kok ya banyak inilah. Nah, itu yang mesti fotografer jaga ketika konsep di awal itu kan kelas ini kan ketika hubungan dengan klien biasanya advertorial yang biasa bilang itu dari awal itu sudah ada persetujuan konsep dari klien. Nah, tapi ketika diskusi biasanya terjadi klien itu biasanya coba-coba istilahnya keluar dari konsep yang ada gitu. Mereka tahu konsepnya yang misalnya, tapi mereka coba opsi lain, istilahnya itu ya menambah pilihan ya, referensi aja gitu. Yang mana kalau udah klien urusan iklan itu fix sih sebenarnya, itu fix di angka berapa mereka dapat berapa lama, dan baju yang masuk itu yang akan pergi majalah udah banyak berapa gitu. Oke, Itu Weko. Mumpung masih di sini tadi, berarti kan kamu harus satu berkomunikasi dengan model, bisa nggak sharing tips-tips bagaimana cara membangun komunikasi dengan model, kemudian menjabarkan konsep kita hari ini seperti ini, kemudian etika pekerjaannya bagaimana dengan model, gitu bisa cara membangkitkan mood, cara menyampaikan nanti ya gitu, gimana sih? Kayaknya dia pakai dua. Boleh ditulis nggak Bu Eko? Suaranya agak patah, membangun tadi samar-samar terdengar dengan model. Kalau membangun dengan model biasanya lagi tes make up itu si stylistnya biasanya sudah lagi di make up, si model itu stylistnya itu akan ngomong tentang aman suaranya Eko. Boleh diulangi lagi, tapi agak feedback. Sepertinya ada dua device di situ. Kalau komunikasi dengan model, biasanya yang pertama itu dari stylistnya. Jadi ketika hari pemotretan, model datang pas waktu di make up itu, biasa si stylist itu akan ngobrol atau ngasih tahu kalau konsep foto hari ini tuh seperti apa gitu. Cek. Halo? Ya, oke. Halo? Oke, ya. Halo? Sudah jelas kok. Suaramu terdengar di sini. Suaramu Halo? Halo? Udah jelas, agak tadi. Enggak, udah jelas sekarang. Ya, jadi biasanya model itu yang komunikasi itu awalnya itu stylistnya. Untuk fotografer itu sekarang tinggal menemukan angle dari si model biasanya. Terkadang itu struktur tulang model erotik kita bilang usia atau back atau apalah itu di tulang pipinya itu lebih keras terkadang. Jadi untuk ya mungkin berkaitan dengan teknis, tinggal fotografernya aja tinggal gimana setting lampunya biar jatuh di muka. Dan biasanya dia lebih frame
5 frame awal itu baru cari angle yang bagus buat model gitu. Biasanya itu dilihat itu lebih kuat di mana outnya. Untuk baju itu mungkin di bagian kaki ada detail tertentu, itu mesti di expose lebih bagus. Jadi biasanya yang pertama itu kita 1 sampai 5 itu kita cek dari muka si model angle terus, sama nanti berikutnya kita tinggal menyesuaikan untuk detail-detail baju yang akan ini yang ada di detail baju yang ada di tiap baju itu, misalnya di kejanya ada detail apa ya, mungkin lebih expose ke detailnya itu. Oke. Itu Bu Eko. Oke, sip. Boleh lanjut ke foto berikutnya, Sar? Boleh. Foto berikutnya yang ini. Ini ya Bu Eko. Bentar. Ya. Yang cover bazar ya? Halo. Ya, oke. Ini. Ya. Jadi untuk itu tidak menutup kemungkinan kalau kita bekerja dengan bagian divisi bahkan di luar dari kawan MRA seperti yang ada di PDF ini kerjasamanya dengan ilustrator. Jadi dari kita menyiapkan yang sudah mereka diolah, diilustrasi sama mereka. Jadinya ya kalau contohnya seperti ini. Jadi mungkin tidak menutup kemungkinan kita berkolaborasi itu dengan orang di luar dari perusahaan. Selain mereka freelance, artis yang freelance mungkin bisa kita untuk proyek-proyek tertentu. Iya. Nah ini untuk foto yang ini putus kok. Semua punya keinginan buat mengeluarkan apa yang mereka ini di dalam proyek. Misalnya makeup, mereka pengen misalnya wah makeupnya lebih ini, hairstyle pengennya wah stylist rambutnya mesti kelihatan gitu kan. Dan misalnya ini kan aksesoris, ada aksesoris atau segala macam itu, kadang mereka juga kepentingannya kadang ya pengen keluar full gitu, tapi kan tidak bisa kita modir semua gitu kemauan dari mereka itu. Jadi ya biasanya kita akan pecah sih, misalnya 10 frame itu bagian habis ada berapa, makanya ribut kali itu benar-benar menentukan pas hari motretan. Karena ketika hari pemotretan itu barat fotografer itu yang jadi ini apa? Jenderalnya lah istilahnya. Jadi dia yang menentukan. Kadang ya punya brand pengennya oh gini, tapi ya balik lagi kita ke awal seperti ini mungkin juga sih. Kalau enggak, wah itu berantakan nanti. Pas ininya akan gitu. Dan kalau kita terima di luar itu, maksudnya dari isi hairstylist atau apalah, dari punya baju atau apa gitu. Apalagi konsep yang kita punya itu udah fix gitu. Seperti itu Bu Eko. Oke. Pernah dapat modal yang susah nggak? Diarahkan susah paham bahasanya, fotografi artisnya apa, itu pernah nggak? Gimana caranya mengatasi model seperti itu? Model yang susah diarahkan.
Sering. Jadi terkadang mereka tuh visualnya bule. Ya kalau untuk model mungkin karena bule tadi ya ada agensi, istilahnya kadang mereka belum punya portfolio sama sekali, jadi ya dilangkah. Nah makanya biasanya kita itu punya casting. Jadi hampir tiap bulan itu biasanya agensi model yang ada di Jakarta, kalau ada model baru yang datang 10 entah 5, mereka biasanya akan request buat casting foto. Nah casting foto itu biasanya aku ya diperuntukkan itu buat semua majalah, jadi bisa dipakai di majalah Cosmo atau untuk milih. Jadi mana model yang cocok, terus apakah dia udah oke. Jadi kemungkinan kecil itu kita mendapatkan model yang istilahnya benar-benar baru tuh jarang sekali, benar-benar baru. Tapi kalau dia dibilang kaku, ada beberapa juga yang nggak di rumah tapi benar-benar yang belum pernah difoto gitu. Tapi ketika casting itu bisa kita ketahuan, oh ini modelnya Mas Mall, ini masih istilahnya ini udah ini ada yang benar-benar udah sering difoto ini buat majalah. Dari portfolio mereka biasanya ngasih portfolio pas di casting gitu. Nanti kita pilih, oh ini model ini untuk majalah A, model ini untuk Cosmo, model ini untuk majalah Hairworld misalnya begitu. Jadi fungsi casting itu untuk menfilter model yang akan digunakan di tiap-tiap majalah gitu. Sebentar ya, Bapak Ibu ada pertanyaan sampai di sini karena kita kemarin banyak sekali tentang foto model. Kita sekarang mumpung ada pakar industrinya, kalau ada pertanyaan sampai di sini. Tapi Bu Windu nanya, kita ke teknis dulu Pak. Kalau misalnya ada pertanyaan di sini. Tadi ada yang nanya saat itu modelnya model kalau mereka minta semua foto biasa tidak kita kasih. Jadi yang kita kasih adalah foto yang majalah atau yang dicetak. Biasa entah keluar di sosmed, Instagram, atau di webnya majalah, atau dicetaknya yang biasa kita kasih biasanya. Sisanya biasanya itu tergantung fotografernya masing-masing gitu. Dan biasanya kita tanya dulu kebutuhannya itu yang lain itu buat apa biasanya gitu. Biasa bikin portfolio mereka biasanya seperti itu. Jadi biasa pas karena mereka tiap agensi itu di tiap negara ada, di Indonesia ada, Singapura ada, di Malaysia ada, Holland ada. Jadi mereka biasanya ketika Indonesia uang itu 3 bulan atau 4 bulan. Jadi selama 3 bulan mereka udah foto ya seperti itu sih. Halo? Aman. Ini kalau lighting seperti ini, kamu seperti ini. Kalau untuk lighting yang nanti setnya itu biasanya desainnya. Jadi fotografer ketika dapat foto itu dia ada nota misalnya sentuhan akhir ada di tangan istilahnya kayak out gitu, seperti itu. Jadi ini pure dari dia itu memang dibutuhkan skill mereka. Nah, kalau untuk berikutnya ini mood, main ke mood sebenarnya ini. Mood di mana waktu itu konsepnya itu ini maksud saya yang hair stylist itu rambut dibikin aneh-aneh ini nih. Mereka terkadang pengen juga expose karena kebutuhan portfolio mereka juga. Kalau
misalnya untuk hairstylist gitu. Konsepnya mungkin ini waktu itu malam sih konsepnya, tapi foto kita siang bolong waktu itu. Nah kalau foto seperti ini dibutuhkan memang balik lagi alatnya mesti benar-benar lampu yang digunakan mesti benar-benar proper sih gitu. Ya biasanya lampu yang proper itu untuk harga lumayan sih, lumayan di harganya itu tinggi, tapi memang kita istilahnya bisa untuk foto siang bolong kita bikin moodnya rada gelap atau istilahnya moodnya lebih malam itu bisa kita lakukan. Nah kayak yang dia lebih ke arah nggak apa-apa ada foto ini aman ya aman ya ya jadi emang kebutuhannya kalau misalnya harus dengan seperti ini ya itu gitu loh. Jadi biasanya mungkin juga mereka nggak akan istilahnya kali ya. Tapi kalau model ya mereka jadi kebutuhannya butuhnya ini mereka ya tidak akan konsep yang ada gitu. Ya. Dan dua terakhir ini tuh lebih ke arah, nah ini advertorial yang saya bilang. Advertorial itu mereka ini celana jeans, yang satu tuh brand tas kalau nggak. Jadi yang mana itu? Kapan teruskan Jadi saya nanya kapan kita itu bisa memutuskan pas foto motor itu backgroundnya perlu ke lokasi beneran atau cukup dengan edit background saja? Biasanya balik lagi idealnya ketika foto yang harus dilakukan di outdoor kan lokasi outdoor itu minta barter istilahnya gitu atau mereka minta bayar. Sedangkan untuk media sendiri kan istilahnya mengeluarkan budget untuk sewa lokasi biasanya barter itu dalam artian kita fotonya di misalnya Bali di hotel A misalnya gitu, nanti paling yang ditawarkan majalah itu adalah misalnya mereka bisa promote majalah itu seperempat halaman gitu, jadi barternya seperti itu. Jadi kalau ditanya kapan memutuskan background di lokasi benar ya biasanya kita lihat dulu level untuk lokasi yang kita inginkan itu apakah mereka minta seperti apa nih lokasi yang kita inginkan, apakah misalnya cukup dengan barter tadi atau mereka biasanya minta eksposur lain. Itu biasanya nanti yang akan memutuskan itu dari pihak AE. Promosi itu ada bagian AE-nya, misalnya AE yang ternyata slotnya udah penuh ya nggak bisa gitu, saya cari lokasi lain. Jadi lokasi itu harus ada pihaknya A, B, C, D. Tapi misalnya mentok, udah nih nggak dapat lokasi, foto dulu studio, tapi harus moodnya outdoor. Mau nggak mau ya tadi kita pakai digital imaging, nanti baru fotonya di mix. Dan biasanya kita milih dulu background foto yang akan pakai, karena nanti pas kita foto di studio itu akan diberi enak ya. Jadi jangan kebalik, jangan kita foto dulu orangnya baru kita cari. Kita biasanya keterus dulu membuat background yang kita siapin, nanti baru kita sesuaikan secara angle-nya. Karena kita foto duluan, ada nggak pilih pemilihannya. Kalau biasanya kita bayar yang di stoknya gitu. Sekarang ada banyak kan langganan, dan di MS sendiri udah langganan, jadi bisa milih di macam gitu. Oke. Boleh lanjut ke foto berikutnya, Pak? Yang advertorial ya? Berikutnya boleh.
Ya, oke. Bentar, sebentar. Yang mana ya? Sudah. Sudah. Ya, kalau itu waktu itu event buat Cosmoman dong nggak salah. Jadi Cosmopolitan itu punya event tiap tahunnya kayak ya, kalau ceweknya itu Pantai Lebim, kalau cowoknya itu Cosmoman. Jadi cowok lah ya, juga dibilang secara mungkin bisa dibilang. Kalau ini lokasi fotonya real di atas punya Wisma Pogoro, yang enggak real itu awannya di sini. Nah, di sini awannya kita ditempel sama anak digitalnya supaya kualitasnya itu ya kalau langit Jakarta kan abu-abu, tidak akan biru. Nah, dia jadi biru ketika dia jadi biru langit Jakarta. Jadi kan challenge terbesar di Jakarta itu adalah langitnya selalu abu-abu. Jadi mau tetap harus di kalau mendapatkan ya lebih dramatis gitu. Itu aslinya jam berapa? Pemotretan jam berapa? Kita ini beratnya jam 1 siang ini, Bu Eko. Iya, jadi kan shadow yang kiri paling kiri kan nih, shadownya pendek dekat ya, shadownya dia. Ini jaraknya. Ini makanya saya bilang lighting itu power light itu benar-benar berpengaruh foto outdoor seperti ini. Karena kalau kita istilahnya, kalau di tim saya istilahnya apa istilahnya memendam matahari lah. Jadi matahari sekarang ini itu bisa kalah gitu sama ketika kita lampu yang proper gitu. Oke. Boleh lanjut? Foto indoor atau foto yang mana ini? Yang mana Bu kok? Boleh lanjut ke foto. Oh kalau oke, kalau foto interior. Ini kan foto interior ya ini bisa interior kalau ini. Jadi majalah Kasa itu mereka bikin artikel membahas tentang para desain interior yang lagi karya-karya mereka lagi benar-benar dilihat dipakai oleh para pengembang sekarang tinggal lihat sekarang Masa Martin sekarang mungkin lagi sebanget ya. Itu ya kan kita tidak bisa memilih ya memilih pengennya idealnya ya yang sudah ditentukan mungkin lagi misalnya ada detail tertentu ya kita dapatnya lokasinya seperti itu aja jadi mesti apa ya istilahnya merespon lah lokasi mesti lebih itu sih ya apalagi foto ini kali ya kayak interior atau produk lanjut lagi ya ini ya foto cabe ya kalau ini kebutuhan fotonya ini buat ilustrasi ini buat majalah Mother and Baby jadi ilustrasi istilahnya food lah makanan yang sehat istilahnya dari bahan-bahan apa gitu jadi buat foto penunjang dari artikelnya yang mereka tulis biasanya nah, seperti ini juga termasuk artikel juga biasanya tiap majalah itu mereka punya tema
mungkin untuk menyambut hari-hari besar, mungkin entah itu Lebaran, Natal baru, mungkin Halloween atau ya hari besar lah istilahnya itu yang paling tertahu. Kok aman. Nah, lanjut nih, kalau ini editorial untuk brand Bulgari. Jadi mereka pasang iklan istilahnya waktu itu. Jadi pasang iklan kita foto produk-produknya mereka, baik itu apa namanya, jam tangan, cincin, gelang. Nah, kalau isi kalau mau potret tangan ini di lightingnya kan normal di modelnya, tapi terkadang di produk jatuhnya akan hilang gitu. Jadi terkadang kita foto buat ininya sendiri tuh dua kali. Jadi foto dulu untuk keseluruhan, terus bagian tertentu yang hilang baru kita adjust lagi. Jadi kita foto ulang dengan posisi tetap yang sama, tapi lighting mungkin detailnya itu yang tetap keluar. Biasanya nanti bantu dengan DI buat nempel istilahnya itu. Jadi misalnya bagian yang tadi ini jam tangannya ini hilang nih, lampu tuh hilang detail dalam ini. Nanti kita foto dengan posisi yang sama, detailnya aja yang diambil. Ini. Oke. Kalau pure tangannya diputin secara digital, jadi makeup artistnya waktu itu kita benar-benar tangan minta dia lebih putih, nggak tahu dia pakai apa waktu itu, tapi memang nggak rapi sih akhirnya, maksudnya rapin tetap anak digital, nggak rata maksudnya itu, masih kelihatan tone kulitnya, jadi tetap dirapi sama anak digital tadi. Ini masih sama ya, satu kon masih nyambung. Kalau ini saya lupa minuman apa di restoran Jepang atau Korea ya, saya lupa ini. Tentunya sake Jepang ya. Jadi mereka punya minum baru yang mau mereka promo di majalah MLA. Nah, di editorial itu yang berhubungan dengan iklan tadi, yang berhubungan dengan klien tadi. Jadi konsep seperti ini sudah ditentukan biasanya sebelum pemotret. Jadi ada tambahan ilustrasi segala macam. Misalnya ini buat ini kopi pagi, berarti buat berangkat kerja. Item-item yang bisa dipergunakan atau yang mix dengan konsep misalnya berangkat kerja. Terus yang mungkin ada campaign apa segala macam buat malam konsepnya itu. Nah, sisanya ini kayak buat sosialisasi nih, kayaknya ada gambar di pot itu, jadi mungkin buat cocok buat dipakai buat arisan misalnya, produk seperti itu mungkin. Nah, ini buat pesta biasanya acara khusus tentu ya, yang glamor mungkin. Ya seperti itu tadi sih Bu Eko. Nah, kalau ini biasanya kebutuhan buat sama, jadi majalah biasanya mereka punya segmen foto produk, itu produk perempuan maupun produk yang laki-laki. Jadi biasanya tiap produk mereka mengeluarkan istilahnya varian tertentu yang baru. Di varian yang baru biasanya mereka pinjamkan, misalnya pinjam di foto, biasanya nanti dari kantor akan milih biar mana yang mereka sering masang iklan, mana enggak, nanti porsinya akan beda, biasanya seperti itu. Jadi yang posisi yang sering pasang iklan itu dilihat biasanya gitu, dibanding yang setahun cuma 2 kali, kan akan lebih terlihat misalnya yang setahun bulan atau full misalnya mereka akan pasang iklan seperti itu.
Ya seperti ini. Oke. Mungkin sekian ya Bu Eka kalau contoh-contoh dari apa yang dikerjain di MLA ya. Makanya hilang gue. kamu Sekarang benar tapi putus patah-patah. kalau properti pemotretan itu yang menyiapkan siapa biasanya? Segala macam pernik-pernik atau produk aslinya dan lain sebagainya itu siapa yang menyiapkan? Biasanya yang menyiapkan itu dari stylistnya. Biasanya kadang di studio juga kita punya istilahnya beberapa ya, punya yang lah istilahnya atau belakang istilahnya. Jadi kadang kita akan ya paling di posisinya digonta-ganti lah karena variasi aja gitu biasanya. Jadi lebih stylistnya yang menyiapkan seperti ini aku sekarang buka pertanyaan ya buat peserta ya. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu sampai sini? San, ada pertanyaan. Kamera yang dipakai standar industrinya apa, San? Nah, baik kok. Oh, kamera. Di tahun 2007 kita pakai brand itu. Terus kita ganti lagi di 2010 kalau nggak salah Canon. 2010 itu kita udah ganti Canon. Sebenarnya kalau untuk kamera sekarang sih teknologi sih hampir ya tergantung kebutuhan sih saya bilang sih untuk studio mungkin nggak perlu shutter speed yang per second-nya banyak tapi full frame biasanya. Biasanya kebutuhan yang frame per second-nya banyak itu rekan-rekan yang jurnalis biasanya mereka. Ya. Okay. Ada pertanyaan lagi yang lain? Aku aja yang nanya. Misalnya kan gini, nanti ada fotografer pemula yang akan terjun di dunia industri. Itu kira-kira apa bekal yang paling dibutuhkan untuk mereka masuk ke dunia industri sebenarnya, kan? Gimana gue kok? Ini. Boleh ditulis gue kok. Tulis, silakan. Yang lainnya nggak ada pertanyaan? Nggak ada yang nanya? Sebenarnya kalau untuk skill pemula itu, kalau saya ketika baru masuk join di MRA Group itu 2007 itu 1 tahun setengah itu saya cuma motret produk. Saya cuma motret produk karena memang mungkin mereka ngasih ini dulu mungkin ya basicnya dulu untuk foto produk itu dulu selama setahun setengah, foto event. Saya belum dapat jadwal itu foto orang, foto profil kalau orang bilang itu. Apalagi foto fashion spread yang ada 10 baju itu saya baru dapat setelah 2 tahun baru dapat. Mungkin di tim saya juga ada evaluasi, mereka juga lihat karena dari foto event itu terkadang sederhana, lihatnya cuman foto acara gitu, cuman jepret, tapi di situ kadang bisa dilihat gitu mereka orang ini nanggap momennya seperti apa, terus komposisi dia ketika motret keramaian itu dia gimana berkomposisinya, secara matanya mungkin apa yang bisa diangkat event itu. Terus foto pro itu mungkin mereka pengen ngelihat perkembangan kita dari sisi teknis lighting.
penggunaan aksesoris udah tepat belum gitu kan. Terus untuk mengurangin highlight mungkin yang jatuh di produk itu treatmentnya seperti apa, sudah benar atau belum. Jadi biasanya sound pertama itu proses pembelajaran sih. Jadi sekalian kita adaptasi dengan alat yang kita gunakan, baik itu kamera maupun lampu gitu. Jadi ya kalau di tim fotografer itu ya kalau mau bertanya bebas. Jadi mau sharing apa kita tahu. Bahkan saya pernah minta settingin lampu tiga baru pertama gitu kan. Karena gue tadi setahun setengah cuma mau pro sama event, tiba-tiba setelah 2 tahun disuruh potret beauty kan agak gugup. Ya akhirnya minta bantuan dari senior lah, istilahnya yang mereka itu kita minta bantuan, kita ya mereka biasa juga mereka pelit ilmu sih kalau di tim fotografer pada jenis model apa aja, unsur apa kewenangan fotografer untuk menentukannya. Jenis yang sering digunakan biasanya ini Mas, kita kebutuhannya itu dengan baju apa yang kita dapat. Misalnya bajunya itu cuma dapat atasan biasanya. Maksudnya jenis suit ini apa ya? Yang sering digunakan model penentuan suit. Gimana maksudnya? Gimana berarti? Jenis apa ya? Oh, lobster atau apa? Oh ya, kalau itu tergantung dari pas ruang diskusi, pas referensi, ketika referensi nanti biasa si stylist itu sudah dapat baju-baju yang akan nanti dipinjamkan. Jadi di situ kita udah adjust biasanya untuk baju ini cuman setengah, mungkin untuk baju ini dia full long suit, untuk baju ini mungkin cuman detail mungkin cuma di bagian kerah atau dekat leher ya, berarti ngambil close up gitu. Jadi penentuan pas diskusi dapat konsep dari si list referensinya itu. Di storyboard biasanya sudah tentukan masa long suit, medium dan close up-nya sudah tentukan di situ. Dan biasanya majalah itu ada tulisannya. Jadi kita juga mesti menyesuaikan nanti misalnya tulisannya dia ada di kiri, di title-nya biasa tuh ada kiri pojok bawah, kanan bawah. Credit title itu biasanya isinya bajunya itu apa, aksesorisnya dari mana, biasanya seperti itu. Sebenarnya untuk kesempatan magang di SMK itu sebenarnya menurut saya magang tuh saya kemarin tuh nggak melihat basic dia istilahnya di universitas mana atau mana, lebih ke arah dia mau belajar atau enggak sebenarnya. Yang bukan mungkin beda-beda, tapi kebutuhan di tim RA itu adalah mereka yang mau belajar, tapi kan kebanyakan pengalaman saya anak itu mereka berharapnya terlalu tinggi, maksudnya wah pengennya langsung foto fashion spread gitu atau vektorial yang keren gitu, tapi kan kita nggak pernah tahu gitu kualitas yang mungkin mereka pengennya dapat foto yang project gede tapi instan dibilang anak-anak sekarang. Kalau tempat ada yang mereka punya portfolio, jadi portfolio itu menentukan. Iya, jadi ketika dia istilahnya surat ke MRA, berarti portfolio itu adalah yang berhubungan dengan majalah yang ada di MRA. Berarti ya ada foto fashionnya, ada foto produknya, mungkin ada foto interiornya. Oh, untuk background kita bisa ngerubah apa total, tapi kalau untuk muka, itu ada batasannya biasanya. Jadi kalau US itu batasannya itu adalah memorinya itu tetap ada, nggak
boleh hilang. Jadi dari kalau untuk muka itu tidak boleh dirubah secara apa namanya total. Jadi tetap ya paling ngilangin Jawa atau apa, tapi kita tidak boleh istilahnya langsung mempercantik yang berubah total dari itu. Kalau dari Harsh US nggak boleh, dilarang. Kalau di sana mungkin ada pelanggaran, mereka akan kena sanksi. Kalau misalnya mengedit foto orang muka terutama berubah jauh dari aslinya. Nah, spesialis sebenarnya kalau spesialis itu ya Pak Kun ya jatuhnya tidak ada spesialisasi ya Pak jatuhnya itu. Jadi kalau di industri media sekarang itu mereka harus bisa gitu. Apapun fotonya itu, mau foto interior, mau foto makanan, mau foto profil, jadi mereka harus menguasai. Tapi memang balik lagi biasanya setelah mereka melakukan itu nanti kita bisa lihat mereka akan lebih di genre foto seperti apa gitu. Ya, sebenarnya untuk project foto itu biasanya itu kita selalu tim, jadi tetap jarang sekali untuk bekerja sendiri. Paling kalau itu yang sendiri itu apa namanya human interest, lebih ke arah teman biasanya jurnalistik biasanya mereka akan apa namanya bisa mungkin mereka bekerja sendiri tanpa menggunakan tim yang lain. Kalau time motretnya ditunda, tiba-tiba cancel gitu, maksudnya gitu ya Pak Herman ya, motretnya cancel maksudnya tiba-tiba sudah lihat ada kendala cancel. Kalau ini yang sering terjadi itu biasanya kalau model cancel biasanya dari isinya itu dia akan menyiapkan model ganti, biasanya seperti itu. Tapi kalau dari baju tiba-tiba tuh sering ketahan di kiriman. Biasa jadwal udah ada, misalnya di hari Senin, tapi ternyata bajunya itu nyangkut misalnya di Singapura, masuk Indonesia gitu kan. Ya mau nggak mau ya harus mau ditunda tuh, dibatalkan. Jadi harus lagi di hari berikutnya. Untuk sementara karya foto saya itu baru di IG pun belum ada bukunya. Jadi di IG pun, nah ini mungkin salah satu ya tambahan buat saya juga, mungkin sosial media itu mereka aktif. Jadi sosial media itu semua foto yang maksudnya hasil karya mereka, foto entah itu atau apa itu, baiknya sekarang itu mereka tampil di sosial media, entah itu platformnya Instagram atau Twitter atau apa. Jadi emang dunianya sekarang itu dunia digital. Oke. Oh iya, nah ini memang masalah terbesar dihadapin sekarang itu adalah peralihan dari konvensional yaitu cetak ke digital. Jadi sekarang itu mau tidak mau semua media chat yang ada sekarang itu mereka harus juga bermain di platform digital, karena di mana ya semua orang itu sekarang lewat gadget kan. Mereka cari informasi atau mereka cari apa itu semuanya itu memang lewat gadget. Jadi peralihannya itu memang switch-nya itu terkadang
menemui beberapa kendala itu pasti ada karena terbiasa bermain di majalah cetak. Konsep orang konsumen. Oh bentar, buat ini sebagai kita hanya pelaku konsep atau konsumen. Jadi sebenarnya gini, konsep itu terkadang balik lagi ke fotografernya, Bu. Terkadang ya, kalau mungkin awal kayak saya dulu mungkin baru-baru itu ya ikutin konsep yang dikasih dari stylist. Tapi mungkin karena mungkin jam terbang kita sudah istilahnya sudah oke lah, lumayan. Terkadang stylist itu cuma bilang gini, besok foto misalnya hari apa gitu, misalnya Kamis foto, lightingnya terserah lu deh, lu mau bikin gimana, bajunya koleksinya ini. Jadi si stylist itu tuh sudah percaya dengan fotografernya. Balik lagi itu masalah proses sih kalau saya bilang. Jadi emang membutuhkan proses untuk dimana kita bisa di posisi seperti itu. Jadi awalnya mungkin kita ngikutin konsep, pada akhirnya nanti lihat hasil foto kita, nanti orang akan ya udah balik lagi terserah fotografernya mau seperti apa, lightingnya mau dibikin apa, background udah kembali ke fotografer. Mungkin kalau di awal mungkin ya istilah kita mau cari jam terbang lah, mau perbanyak referensi dari karya mungkin ya bisa dibilang ngikutin dulu awalnya, ngelihat foto dari fotografer luar, kita coba praktekin ya, kalau bisa nanti lama-lama kita akan punya style sendiri sih, lama-lama kuatnya di apa nanti kelihatan. Gue biasanya ini lebih seneng main pakai beauty disk, oh ini lebih seneng pakai ARA, biasa kelihatan nanti di fotonya itu, oh shadow-nya kenceng, oh ini yang cuma main mood atau gimana, nanti akhirnya waktu si prosesnya itu nanti yang akan membentuk itu. Oh kalau fee ya dihitung per frame atau per jam? Ini kalau di media cetak itu jatuhnya ya bulanan sih, Pak. Jatuhnya ya digaji per bulan gitu. Tapi kalau untuk di luaran, biasanya istilah kita job ya, di luar kantor ya. Nah itu hitungannya per frame, per layout biasanya kita. Per layout itu ya macam sih, tergantung brandnya, tergantung kliennya. Kalau pesan untuk fotografer pemula sebenarnya itu motret sih. Jadi jangan, maknanya itu maksud saya, terkadang orang bilang kan, wah konsepnya harus jelas atau apa. Tapi kalau untuk pemula yang penting foto aja dulu, yang dia suka foto apa gitu. Banyakin motret. Nah nanti setelah dia berproses itu nanti akan menemukan sendiri. Kadang saya aja ketika motret ada beberapa proyek itu yang ini biasa ini gitu. Karena tadi menyesuaikan kebutuhan si stylist majalah sama klien kadang. Nah kadang saya masukin di IG karena fotonya biasa gitu. Saya nggak selektif itu proses tadi. Jadi saya pun di posisi sekarang kadang itu tidak puas dengan hasil kerja sendiri ya, seperti itu gitu, rasa apa harusnya bisa bagus ketika kita coba mengakomodir si stylist dan si klien tadi, mau tidak mau ya mereview tadi. Untuk pertanyaan Mas Herman, eksis banyaknya apa yang patternnya sama persis. Pattern sama persis biasanya tiap majalah press mereka pasti punya beda-beda sih Mas. Jadi tiap majalah Baza, Cosmo gitu, terus Esquire dia pasti patternnya itu beda-beda gitu. Jadi kalau sudah patternnya seperti itu ya tinggal menyesuaikan. Sebagai fotografer mungkin kita bisa
main lighting tapi yang nggak keluar dari pad-nya itu standar gitu. Apa? Ada yang bisa diajak kerjasama. Oh ya. Oh, untuk kerjasama dengan media di media cetak itu divisinya ada sendiri. Nanti coba saya tanyakan dulu. Tahu saya sih biasanya ada kunjungan di tiap mahasiswa biasanya. Jadi entah mahasiswa atau bahkan waktu itu dari SM atau dari mana gitu. Jadi divisi tersendiri yang ngurusin yang hubungan sama pihak luar ini, Bu. Karakter antar media. Oh, bedanya. Sebenarnya itu yang membedakan di foto itu. Karakter majalah Bazar itu ya dia biasanya high fashion gitu, terus dia yang lebih berani biasanya itu dari lighting lebih bisa variasi bermain buat teknik lightingnya, kita lebih bisa bermain di Bazar, lebih bisa menerima berbagai macam konsep lighting. Mereka tidak membatasi diri, beda dengan majalah Cosmo. Kalau majalah Cosmo itu sendiri itu mereka itu sudah terbentuk clean karena majalah cewek, jadi lebih ke arah looknya itu lebih beautiful, terlihat cantik. Jadi untuk shadow kenceng, side light gitu kita mungkin nggak bisa main. Terus mengawinkan industri dengan kurikulum yang kita ya mungkin menurut saya ya Bu ya, mungkin tambahannya itu mungkin sekedar pengenalan sih. Jadi terkadang mendatangkan ini ya istilahnya pengajar dari atau apa, jadi yang nggak dapat di bangku istilahnya kuliah mungkin zaman itu paling nggak mereka tahu cara garis besarnya, tidak perlu mendalam, mas dalamnya nanti pas eksekusi, tapi paling mereka bisa dari masalah misalnya komunikasi itu penting, terus interior tadi arsitek, padahal kita nggak belajar sama sekali ya, apalagi menghandle bayi itu nggak belajar sama sekali kita, ya kan? Mungkin kalau foto makanan akhirnya nggak mau kita juga di referensi istilahnya melihat ya foto-foto makanan mungkin dari luar segala macam, yang terkadang mereka itu, nah ini susah kita adalah kadang mengakomodir moodnya majalah luar dengan itu di Indonesia, karena kalau mereka pakai untuk arsitek tertentu itu mereka referensi kalau di luar mataharinya enak sih kalau bilang Bu ya, jadi mereka bisa pakai available light kadang, tapi kalau untuk di kita sendiri kan matahari itu bisa dapat yang bagus mungkin di pagi dan sore, jadi tapi media sendiri kadang satu hari itu mereka ya harus selesai, misalnya satu rumah 8 titik yang mesti difoto ya mesti 8 titiknya harus selesaikan gitu. Beda dengan mungkin mood yang kita terima, referensi yang terima mungkin dari majalah Brava Itali gitu kan. Mereka secara beda, secara mood ambience-nya juga beda, bisa terjaga terus, tapi kalau di lokal kita itu kadang susah menjaga available mood mataharinya itu. Pernah tidak marahin sama
model karena komunikasinya nggak nyambung. Oh, biasa ini kalau kita marah sama model itu modelnya itu yang apa bahasanya sombong lah istilahnya gitu. Sombong lah istilahnya gitu. Jadi terkadang kita tahu dia belum jam terbangnya belum tinggi tapi request-nya kadang aneh-aneh gitu kan. Kadang kita ngomong apa dia nggak mau. Kadang itu ada yang kita temuin. Kadang request-nya itu minta makan siangnya kadang aneh-aneh. Ya, biasa kita tiba-tiba di aneh-aneh. Kadang mereka memutuskan udah cuma bisa sampai jam berapa gitu. Biasanya kita komplainnya ke agensinya, agensi model. Jadi biasanya agensinya itu yang nanti ya mendapat komplain dari kita. Pernah ada 1 atau 2 agensi itu yang diblok sama majalah kita. Jadi kita nggak akan menggunakan model dari agensi yang tersebut gitu. Jadi konsekuensinya seperti itu sih biasanya. Kalau ngajarin anak, wah ini fotografi yang mana? Kalau foto-foto sekarang lebih ini ya, maksudnya dengan gadget, kemampuan gadget itu mungkin sekarang semua kalangan baik itu usia itu bisa melakukan fotografi lah istilahnya. Mungkin kalau diajarkan secara serius ya anak yang di usia berapa ini. Bagi saya yang penting anaknya foto aja dulu. Terserah mau foto apa karena foto kadang foto yang nggak sempurna, komposisi yang tidak terlalu istilahnya sesuai itu ya idenya anak justru ini menjadi kelebihan dari fotonya itu tersendiri gitu. Ketika anak foto lewat handphone itu ya seperti itu mungkin pandangan di mana mereka melihat lingkungannya ya seperti itu gitu loh. Oh diturutin nggak model yang aneh itu? Oh biasa nggak? Biasanya kalau saya ya maksudnya diomelin juga iya gitu loh, maksudnya ya kita marahin habis itu biasanya nanti si stylist itu akan langsung report ke agensinya yang nggak bisa dia kerja sama gitu. Memungkin ganti model selanjutnya apa misalnya jam masih memungkinkan. Oke, baik kok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah hampir 2 jam ternyata kita ngobrol dengan Mas Insan dari Jakarta. Mohon maaf sekali kita audionya ternyata buruk, jadi kita capek untuk mendengarkan konsentrasi keras gitu ya. Energinya masuk ke cara mendengarkan. Tapi saya pikir banyak ilmu yang kita dapat. Nanti kita review kembali apa saja yang sudah kita dapat. Ternyata seperti itu gambaran pekerjaan fotografi di dunia fotografi yang sebenarnya. Banyak tim-tim lain yang terlibat seperti tadi disampaikan Mas Insan, stylist itu seperti perpanjangan konsepnya seperti apa itu ada di tangan stylist. Kemudian ada storyboard yang dipegang, jadi mereka tidak tahu-tahu motret, tahu-tahu si fotografer improvisasi, oh saya punya ide ini, ternyata tidak seperti itu. Mereka harus disiplin dengan storyboardnya seperti apa, karena itu merupakan hasil pembahasan antar si klien dengan marketingnya. Mereka menginginkan, klien menginginkan apa, nanti kelihatan yang mana, konsepnya cerah ceria atau sedih atau malam atau apa, itu sudah diputuskan sehingga si fotografer tinggal eksekusi seperti itu. Kemudian juga ke Bu Windu tadi sebenarnya, terus identitas fotografer hilang dong. Memang sepertinya kalau sudah berbicara di level industri seperti itu